situ dokter membacakan hasil, saya langsung kayak dunia ini terasa terbalik. Kalaupun Koko nggak kuat, ya udah Koko kita gendong, Koko ikut kita aja ke surga. Sempat saya dikucilkan, sempat juga saya disendirikan gitu. Saya udah jengah gitu dengan kata-kata stigma dan diskriminasi terhadap Oda. Siapa sih yang mau punya penyakit HIV? Siapa sih yang mau terlahir sebagai anak dengan HIV? Tidak ada. Sempat dijauhin juga sama temen gitu ya. Tadinya kan saya orangnya kan sama siapa aja mau gitu kan, dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Diana Maharani. Aku mahasiswa dari Stikes Patria Husada Blitar, Prodi Pendidikan Nurse semester 1. Nah, di sini aku mau berbicara tentang ODA dan stigma masyarakat tentang ODA. Nah, kenapa sih ODA itu selalu saja dicap buruk oleh masyarakat? Nah, ODA ini adalah sebuah singkatan, yaitu orang dengan HIV/AIDS. Nah, untuk lebih lanjutnya simak video aku ya. Sebuah singkatan yaitu orang dengan HIV/AIDS, di mana HIV adalah virus yang menyerang sistem imunitas tubuh sehingga menyebabkan kondisi yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan dari gejala-gejala penyakit akibat menurunnya sistem imunitas tubuh. Problem atau masalah pada ODA ini tidak terletak pada fisik atau karena penyakitnya saja, melainkan juga tentang stigma atau pendapat masyarakat tentang HIV/AIDS yang tidak tepat. Stigma membuat ODA menyembunyikan status HIV positifnya dan malu untuk memeriksakan kesehatannya. Nah, itu akan berakibat ia tidak akan mendapat pengobatan dan perawatan yang optimal yang bisa berakibat meningkatkan resiko kematian ODA dan penularan HIV/AIDS di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita pelajari apa sih sebenarnya HIV/AIDS itu agar kita tidak menganggap ODA adalah orang yang buruk. Penularan HIV hanya melalui darah, cairan seksual, dan air susu ibu atau ASI. Oleh karena itu, HIV hanya bisa menular melalui transfusi darah yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang tidak aman, berhubungan seksual, ibu menularkan ke anaknya baik saat melahirkan maupun saat menyusui dan sebagainya. Walaupun sudah seperti itu, masih saja ditemukan kesalahan persepsi yang berkembang di masyarakat, seperti masyarakat yang masih mengira bahwa HIV bisa menular melalui sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, menggunakan pakaian yang digunakan oleh ODA, menggunakan peralatan makan bersama ODA, hidup bersama ODA, dan sebagainya. Padahal sebenarnya hal tersebut tidaklah menularkan HIV. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berinteraksi bersama ODA dan tidak perlu menjauhi apalagi mengucilkan ODA. Sampai saat ini memang benar bahwa belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total HIV/AIDS. Namun, diagnosis HIV/AIDS bukan berarti vonis menunggu kematian ya. Penanganan ODA adalah dengan mengonsumsi obat ARV atau antiretrovirus seumur hidupnya sesuai dengan arahan dari dokter. ARV ini berfungsi untuk mengurangi jumlah HIV di dalam tubuh sampai tingkat HIV tidak dapat dideteksi dalam tes darah. HIV tidak dapat dideteksi dalam darah bukan berarti bahwa pasien sudah sembuh dari HIV, tapi pada prinsipnya adalah undetectable atau sama dengan untransmittable, yaitu apabila HIV tidak bisa dideteksi di dalam darah, maka orang tersebut tidak bisa menularkan HIV ke orang lain. Ini pendapat menurut Essinger DKK tahun 2019. Oleh karena itu, kita harus mendukung ODA untuk berobat dan rutin mengonsumsi ARV untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan mencegah penularan HIV. Bentuk dukungan kita bisa berupa tidak mengecap ODA dengan hal-hal yang buruk dan membantu serta memotivasi ODA untuk rutin dan patuh berobat.
Oda tidak perlu mengkhawatirkan tentang masalah biaya karena harus mengonsumsi ARV seumur hidup, karena ARV ini sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis. Nah, itu tadi penjelasan terkait Oda dari aku. Nah, dari Oda kita bisa belajar bahwa harapan, kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, dan ujian itu harus disyukuri dalam kehidupan. Oda juga sama seperti kita, manusia biasa, dan mereka layak untuk diperlakukan setara. Nah, cukup sekian dari aku. Makasih untuk yang udah nonton. Jika ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.